Kita mulai dengan satu pertanyaan. Menurut kalian, para pejabat di Jawa Barat, baik itu wali kota, bupati, ataupun pejabat-pejabat ASN lainnya, yang sebelumnya mereka hidup enak dengan sistem birokrasi sebelumnya, dia bisa begini, dia bisa begitu, lalu kemudian sekarang dirubah oleh Deddy Mulyadi dengan birokrasi yang lebih simple, kemudian mereka menjadi lebih bekerja lebih ekstra, yang sebelumnya enak leha-leha sekarang harus bekerja. Itu para pejabat di Jawa Barat ini yang mereka takuti apakah Deddy Mulyadi? Maka saya dengan tegas mengatakan yang mereka takuti bukan Deddy Mulyadi. Justru yang mereka takuti adalah kalian, rakyat Jawa Barat, dan pada umumnya rakyat Indonesia. Lebih spesifiknya lagi, yang mereka takuti itu adalah opini dari rakyat. Kenapa bisa demikian? Akan kita bahas di kesempatan konten kita kali ini. Karena muncullah satu pertanyaan, bisakah seandainya semua pejabat di Jawa Barat ini memberontak, begitu loh, yang selama ini kan mereka kerjanya enak, lewat birokrasi yang bobrok itu kan kerjanya santai-santai. Bisa gak mereka itu memberontak lalu menggulingkan Deddy Mulyadi? Itu kalau kita bicara dari sisi Undang-Undang Dasar Indonesia memang tidak bisa secara langsung, tetapi memang diatur dalam undang-undangnya, yaitu di dalam Undang-Undang Pemda pasal 132. Itu dinyatakan bahwasanya DPR itu punya kekuatan yang namanya hak angket ataupun hak memberikan satu pendapat lah ya begitu. Yang mana hak angket ini bisa menjadi jalan untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, pemberontakan yang dilakukan oleh semua pejabat di Jawa Barat. Misalkan dia mengajukan mosi tidak percaya, mengatakan bahwasanya memang Deddy Mulyadi ini kerjanya gak bener versi mereka, bisa begitu. Lalu diajukan lewat hak angket, dari hak angket diajukan ke presiden menentukan pelengseran terhadap gubernur ini. Itu bisa dilakukan. Makanya ini juga sekaligus jawaban. Kan ada yang bertanya, bang ngapain sih lu repot-repot mengkanter para pengamat yang nyinyirin Deddy Mulyadi, yang mengkritisi Deddy Mulyadi? Karena memang untuk seandainya nanti amit-amit ya diadakan hak angket pemberontakan dari seluruh pejabat di Jawa Barat, ini kan perlu adanya satu opini begitu loh. Satu opini yang menyatakan bahwa Deddy Mulyadi itu tidak kompeten dalam bekerja. Nah, salah satunya adalah dari para pengamat ini. Nah, para pengamat ini memang sengaja mereka untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi dengan kritiknya, kemudian ini dikumpulkan, dijadikanlah menjadi semacam bahan evaluasi untuk meyakinkan kepada DPR bahwasanya memang Deddy Mulyadi itu tidak kompeten dalam bekerja. Ini menurut profesor ini Deddy Mulyadi itu salah, menurut HAM juga salah, menurut KPAI salah, menurut itu salah begitu. Ini menjadi penguat begitu, menjadi alibi untuk bisa diajukan nantinya hak angket oleh DPR, yang mana keberlanjutannya itu bisa melengsarkan Deddy Mulyadi. Nah, jadi di sini kan akhirnya kita berbagi tugas. Kalian mungkin memposting kesehariannya Deddy Mulyadi ataupun efek positif yang dirasakan oleh rakyat dari kebijakannya Deddy Mulyadi. Ada yang memposting hasil kerjanya Deddy Mulyadi. Maka di sisi lain saya bertugas mengkanter para pengamat ini. Akhirnya kan berimbang begitu loh, sehingga potensi untuk menjadikan ini alibi, penguat dilakukannya hak angket terhadap Deddy Mulyadi itu tidak kita minimalisir dari sekarang, kan begitu. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan di awal tadi gitu loh. Sebenarnya kalau sampai sekarang para pejabat ini kok nurut-nurut aja sama Deddy Mulyadi, ya bahkan ada juga yang mungkin lebih semangat dari Deddy Mulyadi gitu kan. Itu sebenarnya yang ditakutin bukan Deddy Mulyadinya, tetapi kalian rakyat Indonesia. Lebih spesifiknya itu adalah opini kalian begitu loh. Kenapa Deddy Mulyadi begitu kuat? Karena dia mendapatkan opini positif dari rakyat begitu loh.
dapat reaksi positif dari rakyat, ini membentuk satu opini begitu loh. Akhirnya si para ASN, si para pejabat ini, kalau dia berusaha untuk memberontak Deddy Mulyadi, ya tanggung resikonya, yaitu apa? Dihujat netizen seluruh Indonesia, dijatuhkan marwahnya, begitu loh. Itulah kekuatan kalian sebagai netizen Indonesia. Bang, lu ngomong begini apa dasarnya? Tentu saya mau ngomong begini juga saya berdasarkan referensi buku-buku yang pernah saya baca, begitu loh. Tentang bagaimana kekuatan opini itu dapat menjadi amunisi seseorang untuk bisa menjaga legitimasinya, begitu loh. Coba kalian perhatikan, ini beberapa buku yang pernah saya baca. Kita mulai dari bukunya daripada The Leadership Challenge, karangan Cousins dan Posner tahun 2017, yang mengatakan bahwasanya opini itu sebagai alat legitimasi, begitu. Tahu ya, legitimasi itu ya kekokohan seorang pemimpin gitu loh. Maka dengan opini, legitimasi dia tuh semakin kuat, begitu loh. Dan opini ini bisa digunakan untuk membuat legitimasi dia tuh semakin kuat, semakin kokoh gitu loh. Ya bayangkan aja kalau seandainya reaksi daripada netizen Indonesia kepada Deddy Mulyadi tidak sebesar sekarang, tentu potensi-potensi untuk memberontak itu sangat mudah gitu. Karena Deddy Mulyadi tidak punya kekuatan rakyat ini gitu loh. Bayangkan aja, yang paling ditakuti presiden siapa sih? Ya rakyat, begitu loh. Soeharto kan digulingkan ya rakyat gitu loh. Apalagi sekedar hanya gubernur. Oke, masuk kepada buku yang kedua. Opini itu untuk bisa membingkai realitas ataupun memframing, begitu loh. Ini dalam buku The Power of Emotional Intelligence tahun 2011 karangan Daniel Goleman. Ya. Jadi opini itu bisa difungsikan sebagai alat untuk memframing diri. Deddy Mulyadi sekarang dia terframing menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang pro rakyat. Itu adalah juga ada sumbangsi rakyat di sana, begitu loh. Rakyat menunjukkan lewat media sosial mereka, ya begitu kan. Akhirnya membuat framing Deddy Mulyadi itu seperti itu. Bayangkan kalau rakyatnya ini bodoh misalkan, mudah dikomporin sama orang-orang ya kan. Akhirnya menjatuhkanlah Deddy Mulyadi. Akhirnya terframingnya Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin yang nggak becus, begitu loh. Itulah kekuatan dari opini rakyat. Masuk ke buku yang ketiga. Opini itu juga bisa digunakan sebagai alat mobilisasi. Dari bukunya Start with Why, kalangan Simon Sinek tahun 2009. Itu sebagai alat untuk memobilisasi opini itu sangat bisa digunakan, begitu loh. Jadi ketika dia mengambil satu keputusan, di sini ada kekuatan kalian gitu loh, opini kalian gitu loh. Sehingga para misalkan wali kota setempatnya itu nggak berani macem-macem gitu loh. Lu yang lu hadapin ini opini rakyat nih, gua bisa aja mobilisasi rakyat, begitu. Akhirnya nurut-nurut aja itu wali kota setempat dan mau-mau aja gitu ya. Kemudian yang keempat, opini itu juga bisa untuk mengelola krisis. Ini dari buku On Leadership keluaran tahun 1990 kalangan John W. Gardner. Jadi opini juga di sini bisa berfungsi untuk mengelola krisis. Misalkan ketika Deddy Mulyadi itu sedang dijatuhkan, sedang diserang di sana sini, tapi rakyat terus mendukung, memberikan dukungan, ini kan membentuk opini tuh. Akhirnya dia mampu tuh, ya kan, sebagai mengelola krisis. Krisis-krisis itu bisa diminimalisir. Bayangkan aja nih di Jawa Barat, orang digusur seneng, ketawa-ketawa aja, nggak ngamuk, nggak apa gitu kan. Selain dari kelihayan Deddy Mulyadi mengelola konflik juga, ini kan salah satunya memang dukungan dari rakyat, begitu loh. Oh, berarti dengan rumah gua digusur, gua ada di rakyat gitu loh, kayak gitu kan. Ada perasaan psikologinya tuh begitu. Itulah fungsinya opini dari rakyat. Kemudian dari buku yang terakhir yang saya baca adalah opini sebagai soft power, dari buku The Power of to Lead keluaran tahun 2008 karangan Joseph Nye. Nah,
Ini menjadi soft power gitu loh, kekuatan yang halus begitu. Bayangkan aja tuh Deddy Mulyadi kenapa bisa sekuat ini begitu menghadapi semua itu, kebijakan-kebijakan itu mulus-mulus aja. Karena dia tahu bener di belakang saya itu rakyat begitu loh. Ini di belakang saya ada opini besar begitu, sehingga orang-orang yang berhadapan dengan Deddy Mulyadi belum apa-apa udah ciut. Bukan karena takut dengan satu orang Deddy Mulyadinya sebenarnya. Di belakangnya ini ada rakyat. Begitu loh ya. Nah, itulah pentingnya opini masyarakat ataupun opini kalian terhadap kesinambungan Deddy Mulyadi itu tuh di situ. Jadi tetaplah bersuara begitu loh. Apapun cara kalian begitu. Kalau saya sih ya itu tadi, selain saya selalu ya ibaratnya mengkampanyekan Deddy Mulyadi lah ya, supaya support orang-orang, yaitu mengkanter para pengamat-pengamat itu. Karena itu juga nanti berpotensi nih para pengamat ini untuk dijatuhkan Deddy Mulyadi dengan cara tadi, hak angket lewat DPRD. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.